Anies oh Anies, gubernur yang satu ini sepertinya sakti mandraguna macam Angling Dharma. Anies seolah-olah lolos dari jeratan korupsi, padahal dana DKI cukup fantastis dan banyak yang bocor kemana-mana. Tapi kok aneh, seakan tumpul ketika dihadapkan pada gubernur yang satu ini. Entah ada backing di belakangnya atau apa dia yang memang sakti. Yah, yang terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 rupiah di Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Pembangunan Saranajaya pada tahun 2019. Dugaan kasus itu disinyalir telah merugikan negara ratusan miliar rupiah. KPK juga telah menetapkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya Youri C. Pinontoan sebagai tersangka dalam perkara ini. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mencatat dari 2019 hingga 2021, Pemprov DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Saranajaya dengan nilai total mencapai 3,3 triliun. Rinciannya adalah APBD 2019 sebesar 1,4 triliun, APBD tahun 2020 sebesar 900 miliar, dan APBD 2021 sebesar 1 triliun. Dari 3,3 triliun itu, ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum. Namun, kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran yang lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh, tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019, kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Eneng Maliana Sari dalam keterangannya. Menanggapi soal kisru rumah DP 0% DKI yang cukup fantastis, pegiat media sosial Denny Siregar tak habis pikir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu tak tahu soal dugaan korupsi program rumah DP 0 rupiah. Selaku pimpinan, ujar dia, Anies seharusnya tahu progres pelaksanaan program unggulannya tersebut. Terlebih, pengerjaan proyek menelan biaya yang tidak sedikit, seperti halnya pengadaan lahan untuk pembangunan hunian bagi warga yang kurang mampu. Saya ketawa aja kalau Anies Baswedan bilang nggak tahu apa-apa tentang korupsi rumah DP 0 rupiah. Uang yang keluar untuk beli tanah itu ratusan miliar. Loh Nis, masa pimpinan nggak tahu uang keluar gitu besar? Atau pura-pura nggak tahu? Tungkasnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mengetahui teknis pengadaan lahan untuk program rumah DP 0 rupiah, termasuk pengadaan lahan di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang diduga dikorupsi oleh Direktur Utama Utara PT Pembangunan Saranajaya, Youri C. Pinontoan. Kami, Pak Gubernur, saya dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya, ucap Riza Patria. Bukan hanya Denny Siregar yang dibuat geram, politikus PDIP Dewi Tanjung mengomentari soal kinerja KPK di bawah kepemimpinan Novel Baswedan yang berhasil mengungkap kasus korupsi suap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Menurut kader PDIP ini, keberhasilan Novel Baswedan tersebut tidaklah seberapa karena dalam kasus itu KPK hanya mampu mengungkapkan korupsi pejabat dengan nilai 10 miliar rupiah. Dalam cuitannya itu, Dewi Tanjung juga menyertakan artikel pemberitaan berjudul Kasus Nurdin Abdullah, KPK amankan uang 1,4 miliar, 10.000 dolar AS, dan 190.000 dolar Singapura yang tayang di situs kompas.com. Dewi pun mempertanyakan kapan KPK akan mengungkap korupsi senilai Rp 500 miliar yang disebutnya terjadi di DKI Jakarta. Dia lantas menilai ketidakmampuan Novel Baswedan mengungkap korupsi senilai 500 miliar tersebut lantaran ada Bambang Wijayanto di Pemprov DKI Jakarta. Oleh karenanya, Dewi Tanjung menuding Novel Baswedan telah melindungi Anies karena adanya Bambang Wijayanto di Pemprov DKI. Apa karena ada si Bambang di Pemprov DKI, jadi Novel melindungi Anies Baswedan? Lewat cuitannya tersebut, politisi PDIP ini juga berharap semoga kebenaran terkait kasus korupsi di DKI itu berpihak kepada rakyat kecil. Terlepas dari itu, masih teringat di benak rakyat Indonesia, Anies selalu mengunggulkan rumah DP 0 rupiah, dan sebagai andalannya, Anies seolah ingin menunjukkan bahwa kepemilikan rumah
jauh lebih berpihak ketimbang rusun Ahok yang masih sewa. Namun naas, pada realisasinya, semurah-murahnya rumah DP 0 rupiah yang bentuknya seperti rusun itu ternyata hanya mampu dijangkau kelas menengah ke atas. Masalah menjadi runyam lagi saat belakangan ada korupsi besar-besaran dalam pembelian lahan. Sebagai salah satu pendukungnya Anies, Ges Khalifah menuduh Ketua DPRD Jakarta asal fraksi PDIP, benarkah yang terlibat adalah fraksi pendukung pemerintah? Tetapi mengapa yang berkomentar dan berhak melakukan investigasi justru dari Komisi B, yang mana saat kejadian 2018-2019 justru diisi orang PKS dan pengawasnya dari Demokrat? Ges mengalihkan pertanyaan Abi, terlibat atau tidaknya Anies pada korupsi lahan program andalan DP 0 rupiah itu dengan mengutip salah satu berita di media nasional tentang peran DPRD dalam korupsi lahan. Menanggapi tuduhan Ges, dari berita yang beredar, justru Komisi B DPRD bidang perekonomian yang mengambil peran pertanggungjawaban. Seperti diberitakan di liputan6.com, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan pihaknya akan memanggil Perumda Pembangunan Saranajaya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan. Aziz menyebut pihaknya hanya ingin mempertanyakan terkait sisi administrasinya, sedangkan untuk dugaan korupsi menjadi kewenangan aparat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sebelum masuk KPK, kasus korupsi ini juga terlebih dahulu ditangani oleh kepolisian. Lahan yang dibeli sejak tahun 2018 itu sudah ketahuan bermasalah. Seperti dilansir cnnindonesia.com, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri mendalami dugaan tersebut. Pembelian aset oleh PD Saranajaya periode 2018-2020 untuk lahan proyek rumah DP 0 rupiah. Proyek perumahan tersebut menjadi program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PD Saranajaya merupakan perusahaan badan usaha milik daerah BUMD Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti. Kepala Biro Penanganan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan, hingga saat ini kepolisian masih mengklarifikasi PD Saranajaya terkait pembelian lahan perumahan DP 0 rupiah. Lalu, siapa Komisi B di tahun 2018? Mundur ke belakang. Ketua Komisi B saat pembelian tanah justru berasal dari fraksi PKS. Lalu siapa Komisi B di tahun 2018? Mundur ke belakang. Ketua Komisi B saat pembelian tanah justru berasal dari fraksi PKS. Seperti diberitakan wartaekonomi.com, Ketua atau Koordinator Komisi B periode 2014-2019 dijabat Ahmad Zairofi dari PKS. Sedang untuk Sekretaris Dewan Pengawas sendiri diisi oleh orang Demokrat, Hai Zaira. Jejak digitalnya masih dilihat dari media mainstream.